di game yang pertama mengenal mereka bermain dengan patch terbaru tentu. Ini akan menguji adaptasi setiap tim dan inilah dia 12 tim yang akan bertanding di hari pertama FFWS Global Finals 2025 Bung Skyla. Yes, dan kita sudah melihat kali ini di bagian dari Militia sudah ada tembak-tembakan, bahkan dua player yang tumbang secara bersamaan dari kedua tim yang berbeda. Tapi Red Hawk Flicker berhasil mendapatkan KB di sana. Mufasa masih bisa dihidupkan kembali. Dan kita akan melihat kali ini Wasana dan juga Get High menahan pergerakan dari Movistar R7 di bagian dari Snowfall. Mereka akan coba untuk memberikan yang terbaik untuk menggedor pertahanan yang sudah diciptakan oleh Buriram United kali ini. Satu player sudah berhasil ditumbangkan, yaitu seorang Juna. Tapi kita berpaling sedikit. Red Hawk sedang berapi-api karena mereka berhasil menguasai Militia kali ini. Tapi di lain sisi bagian dari Snowfall, Hak sudah berhasil ditumbangkan. Wasana menyusul tapi Joker juga berhasil ditumbangkan di sana. Menyisakan dua player saja dari R7 kali ini. Tapi sayangnya Wasana juga harus tumbang di sana. Get High masuk ke daerah pertahanan lawannya dan berhasil diselesaikan dan dipulangkan oleh tim dari Southeast Asia kali ini, Baby Lee. Sayang sekali Movistar. Mereka harus dieliminasi lebih awal sebelum menit kedua bahkan. Dan kita tahu setup yang dilakukan oleh Buriram United, mereka membagi posisi cukup berjauhan loh. Tadi ada dua player yang sibuk, ada yang ke kanan bahkan ada yang di bawah. Dan harusnya dengan dua player saja yang ada di atas dilawan 4 player sekaligus dari Movistar. Kita tahu bahwa siapa yang lebih unggul, Movistar harusnya. Mereka harus bisa mengeksekusi dengan cepat. Tapi lihat dua player dari Buriram, mereka cukup kuat. Mereka punya pertahanan yang luar biasa, mendelay waktu lebih banyak sehingga dua player lainnya dari mereka siap untuk memberikan damage dari arah yang berbeda. Tapi di sisi lain kita bisa lihat Militia sudah mulai terdengar suara tembakan kali ini, Bung Skyla. Yes, ini seperti apa yang lu mention, Baby Lee. Red Hawk menunjukkan kalau mereka bisa mendominasi di final region mereka bukan tanpa alasan. Mereka bisa bermain secara agresif dan mereka berhasil menguasai Militia. Tapi dari apa yang sudah terjadi, mereka gagal memanfaatkan peluang tersebut dan mereka kurang aware sehingga Iwan yang menyadari adanya peperangan di bagian Militia dari tempat turunnya pesawat tentu saja akan mengambil advantage tersebut dan mendapatkan beberapa poin eliminasi. Begitu juga dengan WAG. Ini dua kali resiko yang kita lihat, mulai dari Iwan, satu player yang berusaha untuk mengejar posisi lawannya yaitu Red Hawk, dia kejar di area yang terbuka itu gua rasa nggak worth it. Begitupun juga dengan Red Hawk yang berusaha untuk kabur menggunakan launchpad. Kita tahu area Militia di sekitarannya itu area yang sangat terbuka dan gua rasa mereka nggak bisa seperti itu, Bung Skyla. Itu adalah resiko yang pada akhirnya mereka tanggung. Dua player hilang, mereka cukup kesulitan untuk bisa reset kembali, Bung Skyla. Ya, dan seperti kita ketahui emang Militia ini bakal menjadi jalur keramat. Siapapun yang fight di sana, yang datang tuh nggak bakal cuma 1-2 tim, bisa 3, bisa 4 tim gitu. Dan gue melihat kayak Red Hawk ini kayak mereka tuh nggak pernah ngalamin hal yang seperti itu. Mereka tuh cuman fight aja, abis itu nggak ada awareness sama sekali yang mereka terapin untuk menyambut kedatangan dari tim lain. Dan hal tersebut yang menyulitkan untuk mereka dan harus tumbang bahkan di posisi ke-11, sangat disayangkan. Wah, ini malah Elims karena memang seperti yang gue bilang tadi, dengan tersisanya dua player saja mereka sulit untuk bisa bertahan. Dan lagi-lagi respect yang mereka miliki harus bisa mereka perkuat lagi di game-game berikutnya. Oke, kita bisa anggap mereka mungkin beradaptasi, mereka mungkin berkenalan dulu dengan tempo permainan yang akan terjadi di round yang pertama, di game yang pertama, dan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang mereka punya. Tapi maksud gue kayak Red Hawk tuh udah mantep banget, yang ditumbangin tuh Movistar R7 loh. Mereka tuh punya daya tempur early game yang sangat kuat, Baby Lee. Tapi sayangnya ya, Bung Skyla, aku melihat mereka turun di Militia, mereka fight di sana, tapi seolah-olah mereka tuh kayak bukan tuan rumah yang ada di Militia gitu. Iya, kayak mereka nggak tahu cara main di Militia nih kayak gimana gitu. Itu maksud aku. Masa kayak tiga-tiganya numpuk di satu tempat, yang satunya masih ngeluting dan gak ada yang lihat clear vision ke sekitaran mereka, itu sangat disayangkan. Padahal openingnya sekali lagi gue bilang, Red Hawk udah bagus banget. Mereka numbangin Movistar R7 yang early fight-nya itu bisa gue bilang cukup kuat, bahkan kuat banget gitu. Itu dia, apalagi ya satu player naik ke atas genteng sana tuh udah common banget gitu. Dan hal tersebut pun nggak terbaca. Tapi kita lihat terlebih dahulu bagaimana tim Solid Trap 7 sudah ada di depan sana.
Place One juga sudah mulai memantau dari arah belakang. Tekui akan coba mencari informasi lebih lanjut sebelum mereka mengeksekusi ke arah dalam, ke arah luar lebih tepatnya. Tapi dua player dari WAG bahkan 3 memilih untuk regroup terlebih dahulu sebelum mereka akhirnya kontes karena Expor ada di posisi yang terlalu jauh dan gua rasa mereka memang harus melakukan hal tersebut sebelum mereka fight dengan tim solid. Dua player sudah mulai memasuki compound, memasuki Militia lebih tepatnya. Nyx 7 sudah mulai bergerak sama juga dengan Trap 7. Satu glow sudah mulai dibuka, memantau ke arah sebelah kanan, berpindah tempat terlebih dahulu tapi tidak terlihat sama sekali player dari WAG. Bahkan mereka memanfaatkan a drop. Tapi lihat mini launchpad berhasil mereka gunakan. Hati-hati, area terbuka. Tekui masih bisa survive meskipun setengah health point sudah mulai terkuras. Terpantau sudah terlihat sudah semua player dari WAG memilih untuk menghindari area Militia. Ini yang udah diketahuin sama WAG, apalagi kalau kita ngomongin di FFWSC ya. Itu kan di bagian dari Militia nggak bakal pernah sepi, selalu bakal ada rotasi ke sana dan WAG udah sadar betul dengan hal tersebut. 6 menit kita di sini, kita dapetin 1 poin eliminasi, kita udah dapetin apa yang kita inginkan. Ini udah waktunya untuk bergerak sebelum penumpukan terjadi di sana dan ngebuat mereka nggak bisa keluar dari Militia gitu. Itu dia, sulit banget. Berarti ada 2 tim yang keluar dari sana, hanya Riz saja posisinya nggak terselamatkan ya, dan hanya Red Hawk yang pada akhirnya harus tereliminasi. Ini termasuk game yang sangat cepat karena Cukup 2 cepat. tim Ya. udah gak kelihatan sama sekali dan pada akhirnya setelah early fight terjadi di menit ke-7 cenderung lebih pasif karena pada akhirnya mereka berusaha untuk bisa menyelamatkan jalan rotasi mereka. Zona berikutnya seperti apa? Apalagi zonanya mostly ke area Militia, area atas. Ini susah banget sih untuk beberapa tim. Yes, dan tadi juga kita ngelihat gimana ceritanya dari Buriram United yang Buriram? numbangin Movistar gitu ya. Ada sedikit kesalahan. Maksud gua Red Hawk juga benar-benar bagus banget openingnya, 4 poin eliminasi mereka dapetin juga. Tapi sayang satu persatu berhasil di take down gitu kan. Tapi WAG ini mereka bisa gue bilang memiliki satu skema yang cukup berbeda dari sebelum-sebelumnya gitu. Dimana kalau kita ngeliat WAG yang bisa stay di satu tempat, mereka tuh bakal gerak ke arah sana dan diem di sana. Tapi di sini kita udah ngeliat pergerakan mereka ke arah 3 kota yang berbeda. Dari drop zone mereka udah ke Militia dan kali ini udah ke base camp juga. Nah, setelah dari pergerakan ini, harusnya mereka tahu siapa yang bergerak ke arah sini. Udah ada sniping yang dilakukan oleh seorang Expor di sana, connect ke arah seorang Dian, cukup sekarat di sana. Diman bergerak ke sisi sebelah kanan, coba untuk memberikan flank terhadap lawannya. Tapi tentu saja Tikoi bergerak dengan sangat cepat untuk melakukan backup untuk teman-temannya. Masuk bagian dalam, coba untuk dilemparkan beberapa eksplosif. Dan sudah saling melakukan setup. Tekoi di bagian paling depan menggunakan 1 tembakannya berhasil untuk menumbangkan orang kan. Ternyata tidak, ada seorang Dian yang berhasil mendapatkan Tekoi dan Diman juga harus bisa menumbangkan lawannya dan menyisakan 1 player saja dari WAG, yaitu Expor. Kali ini God of War berhasil mengusir WAG dari base camp. Ini jelas banget permainan dari WAG memang berbeda. Seperti yang dibilang oleh Bung Skyla, mereka punya gaya permainan yang sangat amat berbeda. Dan lihat bagaimana agresivitas yang selalu menempel pada WAG ini nggak terlihat di game kali ini. Mereka menghindari fight. Bersama juga dengan tim Solid tadi, mereka pindah tempat dan bertemu dengan God of Wolf. Dan lihat keraguan yang mereka miliki. Oke, mereka udah setup memang. Mereka ngebagi ke arah sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Tapi yang patut dipertanyakan adalah kita bisa lihat POV dari Police One yang agak sedikit kebingungan dia mau ngincer ke arah mana. Itu terlihat dengan jelas. Vanvo di situasi yang tidak terfollow up karena teman-temannya sibuk ke arah yang berbeda. Pertahanannya pun jadi pertanyaan untuk kita semua. Dan lihat 4 player dari God of War masih utuh, tidak ada satupun yang terjatuh. Dan yang sebenarnya sangat-sangat ngebuat dirugikan dari WAG itu adalah seorang Expor yang tidak memiliki vision sama sekali terhadap lawannya. Yang benar-benar gue pertanyakan adalah kenapa Expor harus open fire duluan sehingga posisinya diketahui oleh lawannya. Bisa aja Expor itu tadi nunggu dulu sampai pecah perang dan posisi dia nggak diketahuin, dia nyulik 1 orang. Tapi sayangnya dari opening fire yang dia lakukan, lawannya udah aware ke arah dia, glue wall dipasang, diperangin yang 3 orang, 4 lawan 3 tentunya bakal susah. Nah itu dia, jadi kekurangan-kekurangan tersebut yang mungkin jadi catatan penting untuk mereka, khususnya juga WAG yang mana kita tahu mereka punya 1001 kejutan.
Tim Falcons adalah tim yang kita cukup anggap bahwa mereka berbahaya. Kali ini mereka agak sedikit kesulitan untuk masuk ke zona berikutnya karena memang notice betul bahwa ada tim yang berbeda di jalan mereka. Dan ini terbilang harusnya mereka agak sedikit terlambat untuk bisa masuk ya. Kita tahu di Global Finals dengan pasifnya permainan setiap tim untuk setidaknya di menit ke-10 ini bisa mengamankan kempon yang mereka miliki di zona yang aman. Tentu ini akan membuat sulit tim Falcons pada akhirnya. Ya, tapi kalau kita ngomongin kesulitan tentunya ada keuntungan juga. Apa yang dilakukan oleh tim Falcons ini kan merupakan kebiasaan yang biasanya mereka lakukan. Bermain di pinggiran, jalan terlambat ketimbang yang lainnya dan ngamanin bagian flank mereka. Tapi ngomongin yang aman, ada yang nggak aman kayaknya. Karena kali ini Trap 7 sudah berhasil mendapatkan satu player dari AG Global. Wah, ini dia. AG Global masih bisa untuk bersembunyi di satu kempon yang mereka miliki. Dan harusnya dengan situasi seperti ini, dengan adanya hanya satu kempon yang mereka punya, gua rasa AG Global gak bisa terlalu lama di arah sana. Mengenal juga ini bukan zona yang cukup aman bagi mereka. Tim Solid masih coba menjaga dan juga memantau area sekitar. Mereka akan coba memastikan posisi dari AG Global tidak bisa lepas dari cengkeraman mereka. Sementara Diman kali ini sudah mulai terbaca oleh tim Solid. Tentu ini akan mempersulit posisi Diman yang hanya sendirian saja. Untungnya ada Rip yang sudah mulai masuk bersama juga dengan 3 player lainnya. Kita lihat Rip akan coba memantau terlebih dahulu. Satu eksplosif masuk. Untungnya masih ada Steffi yang mereka gunakan. Hak masih dengan satu senjata yang mereka yang dia genggam. Winchester. Ini adalah senjata terbaru yang kita akan lihat bagaimana Hak akan menggunakannya. 2 kali damage terlihat di depan sana. Hak agak sedikit kesulitan. Mengenal juga ada cicilan damage yang dirasakan dari belakang sana. Trap 7 ada. Tapi Diman memilih untuk turun ke arah bawah. Jatuh sudah sayang harus tumbang. Tersisa Rip sendirian. M79 sudah mulai digenggam agak sedikit sulit untuk bisa dimanfaatkan. Karena GOW hanya tersisa satu player saja. Dengan melawan 4 player dari tim Solid tentu ini akan membuat Rip tidak bisa survive lagi harusnya. Medikasi akan coba dilakukan. Ada tembakan yang sudah mulai masuk dari Trap 7. Bersama juga dengan kawannya dan terjatuh sudah pada akhirnya. GOW hanya menyisakan satu player saja Bung Skylar. Hanya menyisakan satu player saja dan tim Solid benar-benar nge-outplay lawannya. Mereka benar-benar kuat dalam mempertahankan compound mereka. Tapi di lain sisi kali ini kita akan melihat juga gimana Fluxo berhasil menumbangkan satu persatu player dan mengusir PI Sports kali ini. 1 kill sudah berhasil mereka confirm dan kali ini nampaknya mereka tidak akan menurunkan tempo mereka. Bergerak masuk menggunakan beberapa eksplosif yang langsung dilemparkan ke bagian compound yang coba di defense oleh PI Sports kali ini. MT7 berhasil mendapatkan Ian. Nolan berhasil didapatkan oleh seorang Gio dan menyisakan 2 player saja. Kali ini cukup kuat Fluxo. Masih cukup bersabar melakukan strafing dari bagian jendela yang sekiranya bisa menumbangkan siapapun yang berada di dalamnya. Dan Nero akan menjadi target selanjutnya oleh 4 player dari tim Fluxo. LBT masih bisa memberikan beberapa damage. Batsin juga cukup sekarat dan pada akhirnya PI Sports harus tumbang di posisi ke-8. Kita tahu gaya permainan dari Brazilian teams, mereka nggak terburu-buru untuk close combat. Ini adalah kebiasaan yang sering mereka lakukan. Dan harusnya, iya, perang dengan lawannya di dalam compound itu akan sangat mempermudah tim Fluxo. Mereka cicil damage dari jendela, dari area luar. Mereka berhasil membuat sekarat, berhasil ngeculik juga. Dan itu adalah jalan yang pada akhirnya terbuka lebar untuk mereka masuk ke dalam compound. Eksekusi yang cepat tanpa adanya satupun player yang tumbang. Meskipun bisa kita katakan hal poin dari Fluxo tadi nyaris saja terkuras banyak. Tapi lihat mereka bisa reset kembali dengan time turner yang ternyata cocok banget untuk mereka kembo. Bagus banget dan apa yang ditunjukkan Fluxo tuh udah sesuai dengan skema mereka. Kita lihat waktu di mid game dia tuh nge-clear bagian belakang tuh lama banget. Dan ketika dia engage sama PI Sports, dia tuh udah yakin di belakang kita, di kiri kanan kita udah gak ada orang. Jadi kalau kita berantem dari luar itu masih cukup aman. Dan kali ini peperangan akan membawa kita ke perang saudara yang tidak terhindarkan. Bahkan tim Falcon harus tumbang tanpa adanya poin eliminasi di posisi ke-7. MT7 seperti yang gue bilang sedang berapi-api, coba untuk memperbaiki performanya. 2 player sudah berhasil didapatkan oleh MT7 dan Fluxo sedang on fire baby. Itu dia Fluxo sedang on fire. Tapi kita lihat dulu bagaimana pergerakan daripada Fluxo yang sudah kita lihat. Tim Solid harus tumbang. 5 tim tersisa dengan 18 player yang masih ada tentu. Kali ini Fluxo memegang keunggulan. Tapi kita lihat dulu arah yang sudah mulai ditargetkan. 1 player berhasil ditumbangkan oleh Sniper.
Dan Mitin Seven masih bisa untuk membuat sulit lawannya. Pau Seven dan kawan-kawan sudah mulai bergerak dengan beberapa gol yang sudah mulai mereka pop out. Tapi Mitin 9 harus tumbang. Fluxo sangat amat mengerikan. Burira masih ada dan juga Heavy. Kali ini Jona dan juga Wasana agak sedikit kebingungan di balik global yang sudah mulai terpowal. Mengintip terlebih dahulu, membaca situasi adalah jalan yang harus mereka lakukan. Karena dengan 3 tim tersisa kali ini peluang akan semakin besar untuk bisa mendapatkan Buya. Don't Cry pada akhirnya tumbang. Heavy harus tereliminasi di posisi yang ketiga. 2 tim lagi, Fluxo masih ada, but Zin sudah mulai memantau di area sebelah kanan. Pergerakan satu player daripada Fluxo terjatuh. Bansi maju ke depan sana, harus terjatuh juga. 3 player dari Fluxo masih ada, masih bisa memberikan perlawanan. Bahkan eliminasi bertambah terus menerus. Hanya tersisa seorang Mosia sendiri saja bersembunyi di balik gol. Tembakan masih coba untuk dilakukan sehingga membuat tim Fluxo berhasil mendapatkan Buya. Fluxo berhasil mendapatkan Buya mereka dengan penampilan yang sangat dominan dari early